Selamat berjumpa kembali dengan pecinta burung bin. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana cara berternak siskin. Perlu teman ketahui bahwa untuk beternak siskin itu perlu kandang yang memerlukan ventilasi. Karena apa? Siskin itu kan burung bin, jadi perlu udara yang segar, udara yang panas. Selain itu panasnya itu tidak menimbulkan jamur yang ada di kotoran atau parasit yang lain. Perlu teman ketahui bahwa sebelum beternak kita harus tahu bagaimana membedakan siskin jantan dan betina. Maka dari itu akan kami ulas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama bagaimana membedakan jenis kelamin siskin, yang kedua bagaimana konsumsi atau menu makanan sehari-hari, dan yang ketiga bagaimana cara menjodohkannya. Untuk membedakan siskin ya, pada usia 1 bulan itu yang jantan itu seperti ini. Jadi yang jantan itu bagian kepala itu ada bulu hitamnya. Nah ini teman-teman, ini kan di bagian kepala itu ada 1 atau 2 bulu hitam. Itu menunjukkan bahwa dia itu jantan. Tapi kalau betina, nah ini total warnanya adalah masih coklat keabu-abuan. Teman-teman, untuk membedakan anakan siskin jantan itu memang sulit, yaitu kalau usia 1 bulan ini terlihat ini bulu hitam kecil ini menunjukkan bahwa dia itu nantinya akan berjenis kelamin jantan. Kalau beti ini tidak ada, ini bintik-bintik hitam ini, terutama di bawah paruh nanti ada nanti. Nah ini di bawah paruh ini gitu. Pada usia 2 bulan bagian kepala itu sudah bintik hitamnya sudah banyak, terus bagian dada mulai timbul warna merah, itu yang jantan. Yang beti itu tidak ada sama sekali, jadi masih berwarna coklat keabu-abuan. Ini adalah siskin jantan usia 3 bulan. Ini warna hitam pada kepala itu semakin tajam, semakin banyak, dan di dadanya warna merahnya juga semakin banyak. Teman-teman, ini siskin jantan usia 4 bulan. Ciri-cirinya warna hitamnya akan semakin lebat ini. Dadanya juga sudah mutasi warna merah, dan dia sudah kelihatan bunyi. Ini belajar bunyi itu, itu menunjukkan bahwa dia itu usianya 4 bulan. Ini mulai belajar bunyi, belajar griwi. Sedangkan untuk betinya warnanya masih berwarna abu-abu. Cuma dia abu-abunya itu semakin bersih. Ini usia 4 bulan. Jadi mutasinya semakin full. Itu teman-teman. Teman-teman, ini adalah siskin jantan usia 6 bulan atau biasa disebut jantan muda. Ciri-cirinya ini kepala, ini sudah full mutasi warna hitam, terus kemudian dadanya sudah full warna merah. Begitu juga dengan punggungnya, ini sudah mulai berwarna merah. Teman-teman, untuk yang beti itu kelihatan warna abu-abunya itu mulus, jadi bersih, tidak mengandung warna coklat. Itu kita lihat bersama bahwa dadanya itu kan sudah warna merah. Kemudian kepalanya itu abu-abu bersih. Itu abu-abu bersih. Terus dia itu mempunyai sifat kadang memanggil-manggil si jantan, menunjukkan bahwa siap untuk dijodohkan. Teman-teman, untuk merawat siskin kita harus tahu apa menu hariannya dan juga apa ekstra pudingnya. Sekarang kita bahas menu harian. Menu harian ini kalau saya membuat 2 campuran. Ini adalah campuran antara
kenari seed, terus kemudian ada biji sawi, ada millet putih, ada jewawut. Nah, di sini antara keempat campuran ini kita campur jadi satu. Terus di sini sebenarnya makanan utamanya adalah nigerseed. Kenapa ini saya pisah? Karena apa? Siskin itu makanan kalau dikasih nigerseed terlalu panas, hasilnya jelek. Kalau dikasih ini saja dia tidak mau. Makanya dari itu ini saya campurkan. Ini dengan perbandingan 1:1. Kita campur, kemudian kita berikan. Jadi gini teman-teman, perbandingan pada campuran pertama, ini saya berikan kenari seed ini. Kenari seed ini 10 bagian. Terus millet putih, ini 5 bagian. Terus kemudian biji sawi, ini 1 bagian. Terus jewawut, ini 1 bagian. Nah, ini kita campur, kita tempatkan pada wadah khusus ini. Biar ulat atau kutu yang lain tidak bisa masuk. Kita tutup rapat seperti ini. Contohnya ini teman-teman. Ini setelah dimasukkan di kandang, ini siskin itu cara makannya seperti ini. Kalau ini kita biarkan, siskin itu makannya sulit, akhirnya dia tidak makan, lama-lama kurus. Yang menyebabkan sakit itu ya seperti ini. Maka dari itu untuk perawatan sehari-hari, ini tiap 2 atau 3 hari sekali harus kita tiup. Kita tiup ini. Akhirnya kan nigernya akan berkurang. Nigernya berkurang. Ini perlu kita tambah gini. Kita campur seperti ini. Ini menjadi pakan baru dan sehat kembali. Siskin makannya nanti akan lahap, sehingga dia akan mempunyai badan yang sehat dan bisa gacor. Demikian teman-teman untuk menu sehari-hari. Terus sekarang kita bahas mengenai extra fooding. Supaya burung sisin itu sehat, kita harus kasih extra foodingnya. Extra foodingnya adalah yang pertama adalah telur puyuh rebus. Ini adalah telur puyuh seperti ini, kita rebus terus kita masukkan kulkas kalau sudah. Yang kedua adalah sawi yang biasa digunakan untuk nasi goreng itu. Jadi sawi seperti ini. Ini. Itu ya. Terus pemberian pakannya bagaimana? Telur puyuh ini pada usia loloan, burung sisi masih anakan, itu kita beri full, jangan sampai telat. Jadi kalau burung sisi itu masih belum mandiri, itu kita beri dengan full. Terus kemudian pada usia 1 bulan, ini juga full. Umur 2 bulan mulai agak kita kurangi, 4 bulan dan seterusnya. Untuk telur puyuh ini pada waktu perjodohan itu kita kasih full juga. Jadi jangan sampai telat. Terus nanti kalau sudah ngeram, ini kita kurangi ya 2 atau 3 hari sekali. Tapi apabila anak sudah menetas, ini kita beli full. Telur puyuh diberikan dengan dikaitkan pada kawat atau kita beli di toko ada untuk pengait. Karena apa? Kalau telur puyuh ini nanti jatuh di bawah, di lantainya, itu siskin sudah tidak mau makan. Maka dari itu kita harus tetap jaga supaya burung telur puyuh tadi ada di pengaitnya. Teman-teman, extra fooding yang kedua adalah sawi hijau. Sawi hijau ini sebaiknya diberikan pada saat burung siskin ini sebelum mandiri atau sebelum usia 1 bulan. Karena apa? Ini bisa digunakan untuk belajar makan atau belajar mandiri. Siskin biasanya untuk belajar makan itu makan daun-daun sawi ini, sehingga kalau sudah dewasa nanti bisa makan millet. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan sayur ini, itu sayur ini bisa mengeluarkan pigmen warna merah. Jadi sayur ini apabila
kita masukkan ini ya, daunnya ini apabila kita masukkan ke air, ini bisa warna coklat. Tapi kalau gagangnya dia tidak bisa. Nah, warna coklat ini bisa memberikan warna pada siskin, sehingga warna siskin itu bisa merahnya bisa merah pekat. Ini fungsi dari sayur ini. Nah, supaya sayur sawi ini tetap segar, awet, ini kita masukkan pada tempat minum hamster ini. Jadi kenapa saya memilih ini? Karena tempat minum hamster ini ada pengaitnya. Ini bisa dikaitkan di kandang atau diposisikan begini. Terus yang kedua, ini mulutnya itu kecil, sehingga sawi ini apabila ini kita kasih air, kita masukkan, nah ini burung ini tidak bisa nyabut, berat. Tapi teman-teman itu banyak yang menggunakan botol yang lain, mulutnya besar. Nah ini bisa ditarik. Nah maka itu kita sarankan menggunakan ini saja. Ini. Terus kemudian untuk ini 2 atau 3 hari sekali kita bersihkan, nggak apa-apa gitu. Terus kemudian ekstra food yang ketiga, kami menggunakan makanan produk dari pabrikan. Nah, ini contoh ya. Ini kita pakai Gulpit. Nah, Gulpit. Bisa pakai CD atau yang lain. Kenapa saya memilih Gulpit? Gulpit ini warnanya merah. Nah, ini. Jadi, ini warnanya merah seperti ini. Nah, biasanya serbuknya ini agak kasar. Kalau saya itu saya blender. Saya blender, kemudian saya masukkan kembali. Terus Gulpit ini ditempatkan di tempat yang paling kecil seperti ini. Ya, ini kalau burungnya lahap, ini bisa 2 atau 3 hari habis satu serbuk ini. Nah, ini selain menambah nafsu makan, burung ini kalau makan ini semakin sehat. Teman-teman, untuk pembahasan yang ketiga yaitu bagaimana cara menjodohkan burung siskin. Pertama-tama kita harus memilih pejantan yang siap. Ciri khas pejantan yang siap yaitu dia itu berbunyi gacor seperti pada gambar ini. Nah, ini kan jantannya sudah gacor, ini siap untuk dijodohkan. Yang kedua kita pilih peti ya, peti yang sudah siap juga. Ciri-cirinya peti yang sudah siap, ini peti itu akan sering mengangkat sayapnya itu. Biasanya untuk burung siskin yang barusan diletakkan jantan dan betina dalam satu sangkar, itu terjadi perkelahian. Nah, itu biasa. Untuk burung siskin, perkelahian itu tidak akan terjadi secara serius. Terus kemudian seminggu setelah dimasukkan, biasanya si peti atau jantan itu sudah ngorak-ngarik sarang. Nah, ini contohnya, ini sarang ini sudah diorak-arik ini. Nah, nanti ini menunjukkan bahwa burung ini masih sembian atau masih belum pernah produk. Nanti setelah diorak-arik, biasanya akan dimasukkan kembali. Setelah itu baru bertelur. Setelah 14 hari itu bisa terlihat biasanya cangkang telurnya itu sama induknya itu dibuang, seperti itu. Itu menunjukkan bahwa burung atau telurnya itu sudah menetas. Teman-teman, setelah kita cek pada sarangnya, ini ternyata ini sudah menetas 1. Biasanya untuk tembian atau produk pertama, burung itu menetas 1. Tapi kalau sudah yang kedua dan yang ketiga itu akan bertambah. Ini untuk meloloh anak, ini kita sediakan telur puyuh jangan sampai telat, dan juga kita kasih ekstra puding seperti Gulpit dan lain-lain. Burung siskin itu selain warnanya yang indah,
merah merona, kemudian kepalanya hitam, itu juga bunyinya yang bagus. Dan untuk teman-teman pecinta burung murai, itu biasanya burung siskin ini bisa digunakan untuk masteran. Nah, ini contohnya untuk masteran itu kita tempatkan itu pada kandang kapsul seperti ini biasanya. Ini memang kami mencetak untuk masteran karena banyak teman-teman pecinta burung sin yang ingin memelihara burung siskin sebagai masteran. Demikian teman-teman pecinta burung fin, khususnya burung siskin. Apabila teman-teman berminat, bisa menghubungi nomor HP yang tertera pada layar ini. Sekian, terima kasih.